Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah materi di rekayasa perangkat lunak dengan judul prototyping software dan fase desain. Baik, kita mulai saja. Apa sih pengertian daripada prototyping? Prototyping itu suatu metode di dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat dievaluasi oleh si user. Kita kenal dengan user center design, yakni dia memahami user dan kebutuhannya. Kedua, dia fokus pada user pada tahap awal desain dan melakukan evaluasi hasil daripada desainnya. Kemudian melakukan identifikasi, membuat dokumentasi, dan juga menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman daripada user. Kemudian perulangan hampir dapat dipastikan karena perancang tidak hanya pernah berhasil dalam satu kali proses. Jadi terus lakukan perulangan sehingga proses perancangan daripada software yang akan kita buat lebih baik. Tujuan daripada prototyping ini yang pertama adalah evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Kemudian stakeholder user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototyping. Anggota tim juga dapat berkomunikasi secara efektif. Kemudian para desainer dapat mengeluarkan ide-idenya, kemudian memunculkan idenya secara visual dan mengembangkannya. Dapat menjawab pertanyaan, mendapatkan informasi, dan juga pemahaman terhadap pengalaman pengguna. Estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan keputusan dan juga keuntungan biaya. Kemudian investigasi, eksplorasi, perbandingan, dan solusi perancangan-perancangan yang berbeda. Tahapan-tahapan di dalam kita melakukan sebuah pembuatan prototyping. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Apa saja yang harus kita identifikasi? Pengembang dan pemakai harus bertemu. Kemudian si user juga harus menjelaskan kebutuhan sistemnya. Kemudian membuat. Nah, pengembang mulai melakukan prototype, mulai melakukan percobaan untuk membuat sebuah software yang diinginkan oleh si pengguna atau si pemakai. Kemudian melakukan pengujian. Pemakai menguji prototipe dan memberikan kritik atau saran. Jadi si pemakai akan mencoba menggunakan software yang dibuat itu hanya dalam tahapan prototipe. Apakah sudah bisa menyesuaikan atau tidak, atau ada perubahan atau tidak gitu. Dan ketika ada permasalahan, si user harus bisa memberikan saran ataupun kritik sehingga pembuatan software itu akan jadi lebih baik. Kemudian si pengembang akan memperbaiki dan memodifikasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh si user. Masukannya itu dia akan melakukan yang namanya perbaikan. Kemudian si pengembang juga melakukan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari si user ataupun kita kenal dengan si pemakai. Keunggulan dari prototyping ini sendiri adalah yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kemudian kedua, pengembang juga dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan daripada pelanggan. Pelanggan juga berperan aktif dalam pengembangan sistem. Kemudian lebih hemat waktu dalam pengembangan sistem. Kemudian penerapannya menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkannya, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaannya, dan juga dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, kemudian meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi maupun perancangan sistem yang dibuat. Kemudian dapat dipadukan dengan metode-metode yang terstruktur dan juga dapat digunakan pada berbagai level tentunya. Kelemahan daripada prototyping ini sendiri adalah yang pertama, pelanggan tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama karena ini hanya sebatas prototyping.
Kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak mencerminkan secara teknik perancangan yang baik. Itu kelemahan daripada prototyping. Kemudian kalau dari sisi dimensi, penyajian, lingkup, executability dan maturationnya itu cukup baik. Kemudian metode non komputernya ada sketsa, mockup, storyboarding, skenario, tutorial dan manual tentunya di dalam sebuah prototyping. Kalau kita berbasis ke metode komputer, dia menunjukkan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya beberapa aspek atau fitur saja dan dapat berpusat pada lebih banyak detail. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer. Prototipe itu interaktif dikembangkan. Umpan balik diperoleh dari kolega atau pengalaman-pengalaman daripada si user. Kita bisa lihat dari sisi terminologinya. Ada prototype horizontal, prototype vertical, ada really prototyping, ada light prototyping, low fidelity prototyping, mid fidelity prototyping maupun high fidelity prototyping dari sisi terminologi. Kemudian prototyping sendiri itu menggunakan beberapa tool. Yang pertama ada draw atau pen program, atau script simulation atau slideshow yang untuk ditampilkan. Kemudian ada interface builder. Jadi builder artinya pada proses prototyping ini belum begitu sempurna, dalam artian katanya dia bagaimana caranya supaya si user itu bisa mengetahui alur daripada proses perancangan ini. Apakah perancangan ini sudah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan biasanya untuk coding-codingnya itu juga hanya berupa sebatas slideshow saja. Jadi ada beberapa yang belum masuk di dalam proses pengkodingan di sana. Dan lebih banyaknya adalah dari sisi bagaimana caranya dia menggambarkan sebuah program-program itu dia rangkai dan dia desain agar tujuannya si user itu bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana program itu bisa berjalan nantinya. Kemudian selanjutnya itu merupakan prototyping daripada metode salah satu di rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita masuk ke tahapan desain. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang analisis sistem. Kemudian saya sudah memberikan contoh bagaimana caranya melakukan analisa sistem. Kemudian yang kedua adalah kita memasuki salah satu contoh di dalam metode rekayasa perangkat lunak. Modelingnya salah satunya adalah prototyping. Kan kita ketahui ada waterfall, kemudian ada prototyping, ada scrum dan lain sebagainya. Nah, di dalam tahapan desain yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah kita harus bisa memahami permasalahan yang ada. Jadi, lihatlah semua permasalahan yang ada itu dari sudut yang berbeda untuk menemukan persyaratan-persyaratan di dalam desain nantinya. Kedua, identifikasi satu atau lebih solusi. Jadi, ketika kita melakukan evaluasi, solusi yang mungkin dan pilih yang paling sesuai tergantung pada pengalaman desainer dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, kita harus berusaha menjelaskan abstraksi solusi. Artinya gunakan notasi-notasi deskriptif grafis, format atau lainnya untuk menggambarkan komponen desain. Kemudian ulangin proses untuk setiap abstraksi yang diidentifikasi. Sehingga harapannya adalah desain dinyatakan dalam istilah-istilah yang primitif. Teknik mengumpulkan persyaratan yang pertama, memilih orang yang mau diajak wawancara. Kedua, kita berusaha untuk merancang pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara nantinya. Kemudian kita bersiap-siap untuk melakukan wawancara, kemudian melakukan wawancara dan kita melakukan tindak lanjut setelah wawancara tersebut. Kemudian dalam hal memilih orang yang diwawancarain, yang pertama berdasarkan informasi yang kita butuhkan. Kita membutuhkan apa nih di dalam membuat sebuah sistem informasi nantinya atau software. Nah,
Yang kedua, seseringkali baik untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Mungkin kita bisa menanyakan ke manajer, pemakainya, maupun dari semua orang yang ada di sana itu, atau yang kita sebut ideali. Kemudian strategi daripada interview ataupun wawancara, strategi yang baik itu bisa bottom up dan top down. Berarti dengan cara bagaimana pemesanan itu dapat ditingkatkan. Bagaimana kita bisa mengurangi beberapa kali pelanggan mengembalikan barang pesanan, itu contoh. Kemudian bagaimana kami dapat mengurangi jumlah kesalahan dalam pemrosesan pemesanan, misalnya pengirim produk yang salah dan lain sebagainya. Jadi diperlukan top down dan bottom up. Selanjutnya join aplikasi development. Nah, di dalam tahapan ini memungkinkan tiap tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. Kedua, seringkali metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi itu dari pengguna. Peran utamanya adalah di dalam hal ini fasilitator maupun penulisnya. Kita bisa lihat ketika ini layout daripada JAD meeting room ya. Di sini ada kartu name, ada flip chart sheet, kemudian ada whiteboard, ada screen, proyektor, dan lain sebagainya. Ini semua berkumpul jadi satu untuk mendiskusikan. Untuk JAD session, yang pertama kita lakukan cenderung 5-10 hari selama 3 minggu. Kemudian persiapkan pertanyaan seperti dengan wawancara, agenda formal dan aturan dasarnya yang harus kita siapkan. Kemudian kegiatan fasilitator, apa saja dalam melakukan kegiatan ini fasilitator? Jaga kondisi dalam jalur-jalur pada saat rapat, kemudian bantuan dengan istilah teknis, kemudian ada jargon-jargon yang diperlukan, kemudian rekam masukan grup, kemudian tugas fasilitator ini adalah membantu menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita tindak lanjut pada pasca sesinya. Kemudian bagaimana mengelola problem di JAD session. Yang pertama, kita harus mengurangi dominasi. Kemudian mendorong non-kontributor. Kemudian diskusi-diskusi sampingan. Kemudian mungkin ada agenda komedi putar, perjanjian keras, konflik yang belum terselesaikan, konflik sejati, maupun gunakanlah humor sehingga proses daripada desainer ini, sesi mengelola problem ini bisa lebih seperti familiar lah. Jadi tidak ada kaku dalam penyampaian informasi ataupun wawancara ya. Kemudian dalam hal kuesioner, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, satu set pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari individu. Kemudian sering digunakan untuk sejumlah besar orang yang membutuhkan informasi dan pendapat. Kemudian teknik umum dengan sistem yang dimaksudkan untuk digunakan yang di luar organisasi seperti apa. Kemudian kadangkala tingkat respon bervariasi pada saat kuesioner, tetapi biasanya kurang dari 50% itu. Kemudian tahapan-tahapan daripada kuesioner itu sendiri adalah yang pertama memilih peserta. Jadi kita gunakan sampel dari populasi. Jadi jangan kita membuat data yang yang satu grup. Jadi maksudnya menggunakan sampel dari populasi ini kita dari berbagai pihak untuk melakukan sampel ini ketika kita bertanya. Kemudian merancang kuesioner. Jadi ketika kita merancang kuesioner itu berhati-hatilah dalam pemilihan pertanyaan. Ketiga, mengelola kuesioner. Bekerja untuk mendapatkan tingkat respon yang baik, maksud di sini. Kemudian kuesioner tindak lanjut seperti apa? Kirim hasilnya ke peserta. Seperti apa hasilnya setelah kita melakukan kuesioner. Jadi tahapannya adalah memilih pesertanya, merancang kuesionernya, mengelola kuesionernya, dan melakukan tindak lanjut terhadap kuesioner yang diberikan. Untuk kuesioner yang baik pada saat desain adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, mulailah dengan pertanyaan yang tidak mengancam dan buatlah pertanyaan itu menjadi sebuah hal yang menarik. Kemudian kelompokkan item itu ke dalam bagian-bagian yang secara logis dan koheren. Tidak ada barang penting di dalam
bagian paling akhir. Jangan kerumunan halaman dengan terlalu banyak item-item sehingga orang mempersulit untuk menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian hindari singkatan-singkatan, karena waktu kita bertanya gunakanlah bahasa-bahasa yang memang umum digunakan dan paham orangnya. Kemudian hindari barang atau istilah yang bias. Kadang-kadang kita melakukan pertanyaan itu seperti ambigu pertanyaannya, itu jangan sampai. Kemudian nomor pertanyaan untuk menghindari kebingungan, kasih nomor. Kemudian pretest untuk mengidentifikasi pertanyaan yang membingungkan. Kemudian berikanlah anonimitas kepada responden, itu good questionnaire design. Kemudian dalam hal dokumen analisis apa saja? Yang pertama, memberikan petunjuk tentang existing system, artinya kita harus memberikan petunjuk keberadaan dokumen analisis ini seperti apa nantinya. Yang kedua, tipikal dokumen. Tipikal dokumen itu ada form, ada report, ada kebijakan manual kebijakan. Itu harus kita perhatikan. Yang ketiga, cari hubungan si user ke form, kemudian cari elemen form yang tidak digunakan. Itu dalam hal melakukan dokumen analisis. Berikutnya, pada saat melakukan observation atau observasi, itu user atau manajer seringkali tidak mengingat semua yang mereka lakukan. Kemudian cek validitas informasi yang dikumpulkan dengan cara yang lain. Kemudian perilaku berubah ketika orang diawasin. Itu pasti. Yang berikutnya adalah hati-hati jangan sampai mengabaikan aktivitas periodik seperti weekly, monthly maupun tahunan dalam hal melakukan observasi. Kemudian ada teknik-teknik lain apa saja? Ada yang throwaway, prototyping, ya tadi yang saya jelaskan. Ada yang memainkan peranan, ya, untuk menggunakan sebuah case. Kemudian bagaimana yang berikutnya kita bisa memapping konsep-konsep dari baik itu dari pengembang maupun dari usernya. Seperti yang kita jelaskan tadi, desain pasarnya tadi, identifikasi lebih detailnya lagi dalam tahapan desain itu adalah identifikasi subsistem. Kemudian spesifikasi subsistemnya, jelaskan antar mukanya, menguraikan subsistemnya menjadi sebuah komponen, kemudian rancang struktur data untuk menyimpan data-data masalah, kemudian merancang algoritma untuk fungsi-fungsi yang nantinya akan bermasalah. Pada dasarnya sistem komputer tidak monolitik. Mereka biasanya terdiri dari beberapa modul yang paling berinteraksi. Modularitas telah lama dilihat sebagai kunci untuk perangkat lunak berkualitas tinggi yang murah. Tujuan desain sistem adalah untuk memecahkan kode. Apa modulnya, apa yang harus ada di dalam modul, bagaimana modul itu berinteraksi nantinya satu sama lainnya. Kemudian kita ketahui modul programming. Apa itu modul programming? Pada hari-hari awal, pemrograman modular diambil berarti membangun program dari potongan-potongan kecil. Itu maksudnya. Tetapi modularitas tidak dapat membawa manfaat kecuali modulnya satu otonom, kedua koheren, dan ketiga dia kuat. Kemudian prosedur abstraction. Apa saja tuh prosedur daripada abstraksi ini? Yang pertama adalah metode desain yang paling jelas melibatkan dekomposisi fungsional. Kemudian dia mengarah ke program di mana prosedur mewakili fungsi logis yang berbeda dalam suatu program. Contoh-contoh fungsi tersebut misalnya ada di menu tampilan, kemudian dapatkan opsi user, kemudian inilah yang disebut namanya abstraksi prosedur. Ketika kita melihat menu-menu tampilan itu yang kita tampilkan pada saat proses desain, nah itulah yang namanya abstraksi prosedural. Kemudian program itu sebagai fungsi. Yang lain memandang program adalah sebagai fungsi input output. Program ini dilihat sebagai fungsi dari satu set atau input yang sesuai untuk set kosong dari output. Ada bahasa pemrograman misalnya ML, Mirandi, LISP yang secara langsung mendukung program pandangan pemrograman ini. Dalam program expansion ini cocok untuk domain aplikasi tertentu, tapi dia kurang cocok untuk didistribusikan sistem tak membatasin, ya.
seperti contohnya adalah mesin ATM, kemudian sistem with NT gitu, sistem kontrol proses gitu. Kemudian di dalam membuat sebuah desain ada yang jenisnya OOP, Object Oriented Design. Sistem ini dilihat sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, kemudian status sistemnya terdesentralisasi dan setiap objeknya dia mengelola bagiannya sendiri. Objek dapat menjadi contoh kelas objek dan berkomunikasi dengan metode pertukarannya. Ada 5 kriteria untuk cara melakukan desain, ya. Ada 5 kriteria identifikasi untuk membantu mengevaluasi metode desain modular ini. Yang pertama adalah dekomposabilitas modular, kemudian komposisi modular, ketiga modular yang bisa dimengerti, keempat adalah kesinambungan modular, kemudian perlindungan daripada modular. Maksud daripada modular decomposability ini adalah kriteria ini dipenuhi oleh metode desain jika metodenya mendukung dekomposisi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang dapat diselesaikan secara independen. Yang kedua, secara umum metode akan berulang. Artinya sub masalah akan dibagi lebih jauh lagi, ya. Selanjutnya adalah metode desain top down, memenuhi kriteria ini. Jadi perbaikannya adalah bertahap. Contoh dari metode tersebut adalah hierarki desain struktur. Ada sistem level, kemudian dibagi-bagi jadi sub, bagi-bagi lagi sampai ke bawahnya. Kemudian top down design. Nah, top down design ini pada prinsipnya desain top down ini melibatkan mulai pada komponen paling atas dalam hierarki dan bekerja di tingkat hierarki berada yang berdasarkan levelnya. Pada prinsipnya, desain sistem besar tidak benar-benar top down. Misalnya beberapa cabang dirancang sebelum yang lainnya. Desainer menggunakan kembali pengalamannya dan terkadang komponennya selama proses desain. Kemudian suatu metode memenuhi kriteria mengarah pada produksi modul yang dapat digabungkan secara bebas untuk menghasilkan sistem baru. Modular composability. Composability ini terkait langsung dengan masalah usabilitas. Perhatikan bahwasanya sifat-sifat yang dapat digabung sering bertentangan dengan decomposabilitas desain top down. Misalnya, kita cenderung menghasilkan modul-modul yang mungkin tidak disusun dengan cara yang diinginkan. Ini karena desain top down mengarah ke modul yang memenuhi fungsi tertentu daripada yang umum. Contoh di NAG, the Numerical Algorithm Group. Ini perpustakaan berisi berbagai rutinitas untuk memecahkan masalah dalam aljabar linear, persamaan diferensial dan lain sebagainya. Ada the Unix Cell, dia menyediakan fasilitas yang disebut Paper-Awaiting, whereby keluaran standar dari suatu program dapat dialihkan ke input standar yang lainnya. Konvensi ini mendukung compatibility. Kemudian modular understandability. Ini maksudnya adalah metode desain memenuhi kriteria ini jika mendorong pengembangan modul yang mudah dimengerti. Contohnya counter, satu dapat program 1000 baris. Tanpa prosedur itu, maka daftar panjang dari pernyataan berurut. Bagilah menjadi 20 balok, masing-masing 50 pernyataan. Membuat setiap blok metodenya. Contohnya counter, contoh counter 2, go to statement gitu. Kemudian understandability ini artinya terkait dengan beberapa karakteristik komponen. Dapatkah komponen itu dipahami dengan sendiri dalam hal kemampuan untuk pemahaman? Kemudian apakah nama yang berarti digunakan? Apakah desainnya itu terdokumentasi dengan baik? Kemudian apakah algoritma yang kita pakai itu nanti kompleks atau lebih rumit gitu yang digunakan. Jadi secara informal kompleksitas yang tinggi berarti banyak hubungan antara bagian-bagian lain yang berbeda dari desain. Itu titik poinnya. Kemudian ada yang namanya modular continuity. Itu sebuah metode memenuhi kriteria jika mengarah pada produksi perangkat lunak sehingga
perubahan kecil dalam spesifikasi masalah yang menyebabkan perubahan hanya dalam satu kali atau sejumlah kecil modul. Example, beberapa proyek menegakkan aturan bahwa tidak ada literal numerik atau tekstual yang harus digunakan dalam program, hanya konstanta simbol yang harus digunakan. Kedua, counter example array statis ini sebagai lawan dari array terbuka, membuat kriteria ini lebih sulit untuk dipuaskan. Mungkin itu beberapa tahapan daripada desainer untuk kita lanjutkan di pertemuan nantinya. Pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara mendesain perancangan sistem ini sehingga kita bisa membuat sebuah software engineering yang lebih baik. Salah satu yang akan kita pelajarin adalah desain yang pendekatannya adalah berdasarkan OOP, orientasi pada objek ya. Sebelumnya nanti saya akan menjelaskan juga perancangan terstruktur, modeling terstruktur. Contoh-contohnya, studi kasusnya akan kita bahas di minggu depan. Ini hanya teori untuk memulai, nantinya kita ke arah praktikum. Bagaimana cara membuat perancangan sistem dengan menggunakan dua pendekatan OOP dan terstruktur, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih mudah untuk kita gunakan. Kita sudah membahas analisis sistem, kita sudah membahas desainer sampai dengan tahapan-tahapannya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi mempelajari pendekatan desain ini ke arah OOP. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.